Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini, sekarang siang hari ini, bersama-sama kita berkumpul di Al-Hawtha Al-Jindaniyah inda akhina Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan untuk beliau dan juga di dalam tempat ini dan semua yang turut andil di dalam pembangunannya, pengajarannya, pendidikannya dan juga pelaksanaan acara ini, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, para habaib, para kiai, para asatidzah, para hadirin dan hadirat. Kita datang ke sini semuanya rata-rata datangnya dari jauh, alhamdulillah, dengan perjuangan. Udah gitu, masya Allah, cuacanya terik, panas. Akan tetapi harapan kita panas di sini mencukupi panasnya daripada hari kiamat. Insya Allah hari kiamat kita nggak kepanasan lagi, nggak keringetan lagi, nggak ngelihat susah lagi, nggak nunggu lama lagi, nggak nunggu jauh lagi. Insya Allah Allah Ta'ala dekatkan kita dalam ridha, dalam anugerah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kepanasan, sebelum kita Nabi Muhammad kepanasan lebih banyak dari kita. Kalau kita kejauhan, Nabi Muhammad jalan lebih jauh dari kita. Dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, menempuh perjalanan hijrah. Kita jalan aman, nggak takut apa-apa. Nabi Muhammad jalan menempuh perjalanan 2 minggu perjalanan. Normalnya itu perjalanan dahulu itu sekitar 7 hari 8 hari jarak Mekah Madinah. Akan tetapi karena Nabi mengambil jalan yang memutar, menghindari daripada berpapasan dengan manusia dan menghindari pengejaran, sehingga perjalanan itu menjadi 2 kali lipat. Maknanya menempuh jalan yang enggak ditempuh oleh manusia. Jalan yang susah, bukan jalan yang biasa ditempuh sama orang. Nabi Muhammad SAW merasakan penat yang lebih penat dari kita, jauh lebih jauh dari kita. Udah gitu dalam teror, dikejar, dalam teror, dalam kejaran, ingin dibunuh, ingin diganggu, sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai ke Madinah Al-Munawwarah, menempuh perjalanan ke Taif, perjalanan panjang menuju Taif. Sampai di Taif, bukan disambut sama tenda, pakai AC kayak begini, dengan kipas, dengan layar, masya Allah, bentar lagi juga kita makan. Akan tetapi di sana bukan disambut, disambit, dilempari batu, sallallahu alaihi wasallam. Udah gitu, beliau menghadapi itu semuanya, wala senyumnya berkurang, ataupun mulutnya monyong dan cemberut, ataupun keluar sumpah serapah dan makian, malah mendoakan mereka dan mencari uzur bagi mereka. Nabi Muhammad bilang, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, sebab mereka enggak mengetahui. Ini kalimat Nabi Muhammad unik, sebab bukan cuma sekedar mendoakan beri hidayat kepada kaumku, tetapi juga Nabi Muhammad enggak ngusir mereka dari barisan kaumnya. Tetap yang ngelemparin saya, orang kafir, harbi, kaumku. Begitu, kaumku. Karena mereka kaumku, beri mereka hidayat. Ihdi qaumi. Udah gitu mencarikan uzur, yaltamis al-uzur lahum, mencarikan uzur. Apa yang mereka lakukan terhadap nabimu, terhadap rasulmu, terhadap syariatmu, alasannya satu, mereka enggak tahu. Enggak tahu anugerahnya Allah kepada Nabi Muhammad. Enggak tahu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Enggak tahu kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajarannya Allah Ta'ala. Kalau mereka tahu, mereka enggak bakal mendustai. Sebagaimana dikatakan, itu Hiraql, itu dalam Sahih Bukhari, itu ketika tanya kepada Abu Sufyan, ayartad minkum ahadun sakhtatan lidinih. Adakah orang yang masuk Islam dari sahabatnya Rasulullah terus murtad lagi karena enggak suka, enggak nyaman dengan agamanya? Maka Abu Sufyan bilang, la, tidak ada satupun. Maka dikatakan oleh Hiraql, dia bilang, kadzalikal iman, idza dakhalat basyashatuhul guluba la yaskhatha ahad. Begitu juga iman, apabila itu pancaran iman
ketentraman, ketenangan, kedamaian iman masuk ke dalam hati, nggak ada yang nggak suka. Nggak ada yang tidak suka. Semua akan merasa nyaman, akan merasa tentram. Terus terang, cari di alam semesta orang yang batinnya lebih damai dari orang Islam, nggak bakalan ketemu. Cari, pergi keliling dunia, pergi ke Jepang, pergi ke Eropa, pergi ke mana tempat. Mereka boleh jadi punya harta, punya jabatan, punya tahta, punya kemewahan. Tapi kemewahan mereka nggak bisa mengobati gejolak yang ada di dalam batinnya. Kegundahan yang ada di dalam batinnya. Sehingga mereka berupaya mengobatinya, dipikir ya dengan melupakan sesaat dari dunia ini, mereka pergi mabok-mabokan. Atau mereka sibuk melampiaskan syahwatnya dalam perzinaan. Ataupun juga dengan obat-obatan terlarang, dia pikir bisa ngobatin kegundahan tersebut. Enggak berhasil juga mereka mengobati kegundahan tersebut. Tetapi kita menemukan kenyamanan, ketentraman hatta di dalam majelis yang mulia ini. Kalau orang tahu anugerah, ketentraman, kenyamanan yang turun di majelis yang mulia ini, la yasqat ahad. Enggak ada yang enggak suka. Semuanya suka, semuanya senang dengan kenyamanan yang semacam ini. Wah, kata iman kalau udah masuk ke dalam hati, enggak ada yang membencinya, semua menyukainya. Loh, terus kenapa ada orang yang murtad? Ya imannya belum masuk ke dalam hati. Belum merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Tapi kalau dia sudah mencicipi lezatnya, manisnya, ketentraman dan kedamaiannya, maka nggak bakalan keluar, nggak bakalan berpindah daripada agamanya tersebut atau meninggalkan perkara iman ini. Apabila kita penat, Rasulullah lebih penat dari kita. Kan dibacakan di dalam syama'il Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau itu daimul fikrah, selalu banyak berpikir, otaknya selalu sibuk bagaimana cari ngasih manfaat kepada umat, gimana memberi hidayat kepada umat, gimana menolong umat, gimana membantu umat, gimana memberikan solusi kepada umat, gimana menyelamatkan umat. Selalu otaknya sibuk berpikir begitu, mutawasilul ahzan, selalu bersedih, selalu gundah. Kenapa sedih? Sedih ingat akan akhirat. Sedih takut kalau beliau kurang di dalam menyampaikan risalah dan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau orang yang paling sempurna di dalam menyampaikan risalah dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mutawasilul ahzan, selalu dalam linangan air mata, menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tangisan karena Allah taala adalah barang langka di zaman sekarang. Kalau kita introspeksi diri kita, kapan terakhir kita menangis untuk Allah? Kapan terakhir kita menangis di dalam tahajud kita? Kapan terakhir kita menangis saat tilawatul Quran? Kapan terakhir kita menangis tatkala ingat kuburan? Kapan terakhir kita menangis tatkala ingat saat-saat khatimah kita, dicabutnya nyawa kita? Kapan kita menangis ketika ingat alam kubur? Kapan kita menangis ketika ingat dosa dan kekurangan dan kesalahan kita kepada Allah Ta'ala? Yang pintar ngomong banyak, tapi yang pintar menangis sedikit. Tahu gak kenapa Indonesia menyebar Islam di tangan orang-orang aulia wassalihin menyebar dengan demikian masif? Apa mereka pandai di dalam berorasi, berpidato begitu? Bukan. Tetapi kepiawaian mereka adalah mereka pandai dalam menangis. Bukan karena mereka pandai melobi tokoh-tokoh dan pejabat, tetapi karena mereka pandai melobi pintunya Allah Subhanahu wa taala. Pandai melobi pintunya Allah. Nabi bilang, lau baka bakin fil ummah la rahimahullah. Seandainya seseorang menangis untuk umat, demi mendoakan umat, dia menangis untuk umat ini, mengemis kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan merahmati seluruh umat dengan berkat tangisan satu orang tersebut. Sampai guru-guru kita mengatakan bahwasanya dam'ah wahidah tabkiha lil ummah anfa wa afdal min alf kalam. Satu tangisan, satu tetes air mata kamu tangiskan untuk umat, itu pengaruhnya lebih kuat daripada 1000 orasi, 1000 pidato, 1000 ceramah. Wah kata. Nah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mutawasilul ahzan, galil rahah, la tarahu illa ghadiyan au raiha. Rahatnya sedikit, penatnya banyak. Sedikit istirahatnya. Sedikit sekali istirahatnya beliau. Kalau engkau lihat Nabi Muhammad, itu dibilang oleh sahabat, la tarahu illa ghadiyan aw raiha. Kamu dapetin Rasulullah ya lagi jalan ke sana
Sore jalan ke sini, siang jalan ke sana, orang istirahat, Nabi ke sana ke sini, terus mondar-mandir ngurusin umat. Ngajar di sini, nasihatin ke sini, nyambung silaturahmi ke sini, nolong orang ke sini, ziarah ke sini, menjenguk orang sakit di sini. Begitu kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kalau kita teliti perjalanan para guru-guru kita yang kita lihat dari ayah kami, dari kakek kami. Yang kita lihat bahkan dari sirahnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid yang tadi cucunya hadir di sini, dan dari para ulama-ulama kita dahulu itu kerjaannya mereka, ada orang sakit dijenguk, ada orang meninggal dihadirin jenazahnya orang tersebut, ada orang yang kesusahan dibantu orang yang kesusahan tersebut, ada orang yang meminta dia datang, dia sambung silaturahmi datang kepada orang tersebut. Begitu kerjaan mereka, nggak bergeser dari apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada peluang memberikan nasihat, mereka memberikan nasihat kepada orang-orang tersebut. Dan bersama itu semua mereka memiliki hati yang bersih, batin yang cemerlang, budi pekerti yang luhur, dan kesantunan yang luar biasa. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Nabi SAW, beliau lebih penat dari kita, lebih susah dari kita, dan beliau juga tidak berkurang semangatnya. Al-Imam Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi dalam Rasyafat beliau bilang, walam yazal lil haqqi fi ijtihadi wa ba'da fardil ghazwi wal jihadi ma garra fi dhillin wala biladi illa ala al-kuffar fi qitali wa ma mada hatta aqama ad-dina fa sara sahlan wadihan mubina falam takhaf ummatuhu futuna bal usimu fil jam'i an dalali wal khulafa'u ba'dahu wal itra bihim ma'al Qur'an mustamirah millatuhu mahfuzatun min fatrah alal huda da'ban bilan fisali. Nabi Muhammad senantiasa beliau giat, senantiasa semangat di dalam mengemban dakwah dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Sehingga itu kata ulama, tidak ada 3 bulan setelah perintah jihad, itu enggak ada 3 bulan berturut-turut Nabi Muhammad tuh tinggal di Madinah. Belum 3 bulan, kadang belum 2 bulan udah jalan lagi. Baru nyampe enggak lama udah jalan lagi, terus begitu. Terus perjalanan dulu sama perjalanan sekarang beda. Kita sekarang jalan ribuan kilo ya paling cuma 1 jam 2 jam selesai udah. Sampai kita hadir acara udah gitu selesai. Dekat, mudah, simple. Akan tetapi dulu itu perjalanan susah, jauh ditempuhnya. Yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangankan beliau, itu kita masuk ke pelosok, ke satu daerah di Indonesia Timur di sana. Kita masuknya udah jauh, perjalanan panjang, laut, sungai, daratan, udara, semuanya kita tempuh. Nyampe ke situ dibilang, Habib Salim bin Jindan udah pernah nyampe ke sini. Udah pernah nyampe ke sini. Bagaimana cara nyampenya dia ke tempat-tempat tersebut? Itu sampai dikatakan kita masuk ke satu wilayah di Sulawesi Tengah tersebut, dibilang Habib Idrus bin Salim dulu sering ke sini. Bilang naik apa? Naik gerobak. Gerobaknya itu ditariknya pakai sapi, pakai kerbau untuk narik gerobak tersebut. Kapan nyampe? Naik mobil aja berjam-jam. Nah ini naik gerobak, naik gunung, turun gunung. Ntar kadang tuh di gunungnya itu ada longsor. Dia naik gerobak ke sana. Itu jalanan sekarang sudah aspal, dulu belum aspal. Untuk siapa? Di jalan siapa? Karena siapa? Kalau mereka para ulama, mereka lakukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya karena sayang sama kita. Biar ini Islam sampai kepada kita. Biar tujuannya kita dapat hidayat, biar sholat kita benar, biar puasa kita benar, biar omongan kita benar, biar kita melihat dengan benar, biar apa yang kita dengar semuanya benar sesuai dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah beliau tuh 3 bulan berturut-turut tuh tinggal di Madinah, melainkan belum berlalu 2-3 bulan beliau udah keluar lagi dalam jihad, dalam perjalanan, dalam dakwah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah hingga tidaklah beliau berlalu dari alam dunia ini melainkan telah menegakkan agama dengan demikian kokohnya sehingga malamnya bagaikan siang. Enggak ada hal yang abu-abu di dalam agama ini, nyata,
terang benderang, nggak ada kerancuan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diteruskan oleh para khulafa rasyidin, diteruskan oleh itrah Nabi Muhammad, keluarga Rasul, keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka senantiasa berjalan seiring dengan Al-Quran, nggak pernah sedetik pun, sesaat pun menyimpang daripada Al-Quran, dari jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang nih kita hadir majelis maulid. Ini kita udah hadir majelis maulid. Ini maulid udah akhir. Bentar lagi masuk bulan Rajab. Alhamdulillah. Nah kita buahnya maulid bagaimana? Apa hasil dari hadir maulid? Kita hadir maulid kalau dihitung-hitung lebih dari 100 maulid kali yang kita hadirin. Atau ya udah ada 30 maulid yang kita hadirin. Atau 40 maulid yang kita hadirin. Banyak. Bekasnya apa? Pengaruhnya apa? Itu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tuh sampai bilang, ya Rasulullah, kita kalau hadir bersama engkau, mendengarkan engkau, kita ngelihat seolah-olah surga depan mata kita, neraka depan mata kita, akhirat depan mata kita. Tapi ntar begitu pulang ke rumah, ya udah lain lagi urusannya, berubah lagi. Maka Nabi bilang, lau dumtum ala ma kuntum alaihi indi la safahatkum al malaikah. Kalau kalian bisa menjaga sifat dan keadaan kalian tatkala di rumah seperti keadaan kalian saat bersamaku, ini kalian keluar, malaikat pada salaman sama kalian mengambil berkah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak katanya Ibn Ruslan, fa'amal walau bil ushri kazakati takhruj binuril ilmi min dhulumati amalin. Apa yang udah kita dengar walaupun 10%. Ayo, pengaruh daripada maulid, bagaimana keadaan rumah kita, bagaimana keadaan kaum wanita kita, bagaimana orang teriak maulid, akan tetapi sampai sekarang dia masih masih tarik ulur untuk sholat subuhnya dia. Wah, dibangunin subuh susah banget, masya Allah, bangunin subuh kayak bangunin jenazah. Waliyadzubillah min dzalik. Mana bekasnya maulid? Mana maulidnya kamu? Mana ratibnya kamu? Mana pengajiannya kamu? Bangunin subuh tuh kayak bangunin jenazah, nggak bangun-bangun. Waliyadzubillah min dzalik. Padahal orang maulid, orang hadir maulid nggak pantas memberikan peluang kepada setan untuk kencing di telinganya. Kan kamu hadir maulid, kenapa pasang kuping untuk kencingnya syaitan? Nabi bilang begitu ketika ada orang bilang, ya Rasulullah, fulan baru bangun setelah adzan subuh. Artinya subuhnya nggak telat, cuma nggak tahajud, bangunnya pas adzan. Maka Nabi bilang, zaka bala syaitan fi udhuni. Itu orang adalah orang yang telinganya dikencingin setan. Pertanyaannya, kita dikencingin sama anjing rela gak? Kagak. Sungguh syaitan lebih najis daripada anjing, lebih keji daripada anjing. Terus sampai kapan? Ya udah, semalam dikencingin, saya sibuk. Kemarin kencingin, kemarinnya lagi dikencingin. Masya Allah, maaf, sampai setannya enak, dia lagi. Dikencingin, nggak sadar juga. Kirain udah dikencingin, besok sadar, nggak sadar juga. Bahkan kita orang buat bola 15 menit sebelum dimulai acara dia udah duduk. Udah pasang alarmnya 10 biji. Buat 10 biji dia pasang alarm. Mati yang ini, datang yang satu. Mati yang ini, datang yang satu. Giliran buat sholat, orang baiknya masang alarm 1. Udah gitu, giliran udah bunyi, tunda. Dan begitu seterusnya. Nabi bilang, kan di dalam hadis tuh, di antara amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, intidharus sholah ilas sholah. Menunggu dari satu sholat, menantikan sholat yang selanjutnya. Nungguin sholat, itu amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, nungguin sholat. Ini kita nungguin pertandingan, kelar pertandingan, nungguin pertandingan berikutnya, kelar pertandingan, nungguin pertandingan berikutnya. Gak cukup tiap hari kita nungguin sinetron, ke sinetron, berita ke berita. Udah ditambah lagi pertandingan. Taib, semuanya kita belain, yang kita korbanin, kalau ada acara, ada rapat, ada kerjaan, yang dikorbanin, selalu yang dikorbanin majelis. Yang dikorbanin ngaji Qur'annya, yang dikorbanin sholat duhanya, yang dijadikan korban tahajud dan qiyamul lailnya. Bilang kenapa? Kan sunnah. Udah bagus, saya masih mau sholat 5 waktu.
Itu juga sholat 5 waktu nggak dikerjakan secara berjamaah, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Likulli syai'in shafa, shafatu sholat takbiratul ula ma'al imam. Mana bekasnya maulid, mana bekasnya pengajian? Tunjukkan, nih orang maulid kayak begini sifatnya. Bangun malam, tahajud, orang maulid birrul walidain, orang maulid silaturahim, orang maulid kata-katanya santun, orang maulid nggak nonton yang porno, orang maulid pergaulannya baik, orang maulid mengutamakan majlis, mengutamakan zikir, mengutamakan qiyamul lail. Hadir maulid, emang udah sholat duha? Belum. Sholat duha. Hadir maulid, hadir pengajian, hadir zikir, hadir ratib. Semalam udah sholat witir? Belum sholat witir. Taib. Ini semuanya adalah kalau kita nggak perhatian sama sholat jamaah, nggak perhatian dengan hal yang demikian rupa, kata Al-Hayy Umar bin Abdurrahman, laulam nakun hakadha makunna hakadha. Kalau kita nggak perhatian dengan hal yang semacam ini yang dianggap orang sepele dari sunnahnya Rasulullah, maka kita nggak bakalan menjadi orang besar, kecuali dengan perhatian terhadap hal-hal yang semacam ini. Perhatian dengan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imam Abdullah bin Umar bin Yahya disebutkan itu beliau kalau ambil wudhunya bisa 1 jam. Bukan karena was-was kayak kita. Tapi wudhunya itu 1 jam itu apa yang dia lakukan? Menjalankan semua sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang nggak mau ada sunnah yang luput. Dilaksanakan tuh sunnah secara seksama. Bahkan tuh di antara amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala tuh adalah isbaghil wudu alal makarih. Isbaghil wudu alal makarih. Tetap menjalankan wudu walaupun dalam kondisi sulit. Bagaimana kondisi sulit? Musim dingin, airnya dingin banget, nggak ada pemanas. Tapi tetap dia mau melaksanakan wudu dengan sunnah-sunnahnya secara mendetail walaupun kedinginan, walaupun kesusahan. Itu amalan yang paling disukai oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Nah yuk jalankan. Ada satu orang seumur hidupnya dia menjalankan sunnah-sunnah wudu. Pas saat dia meninggal dunia dimandikan jenazahnya. Saat jenazahnya dimandikan, yang tukang mandiin mayit tibanya waktu mewudukan jenazah tersebut diwudukan tanpa melakukan satu sunnah. Dalam wudu itu ada sunnah takhlil al-lihyah al-kathah. Memastikan air masuk ke sela-sela janggut yang tebal. Ke sela-sela janggut yang tebal. Itu takhlil lihya al-kathah dalam wudu hukumnya sunnah. Tapi ini orang yang tukang mandiin, ya mungkin karena buru-buru atau bagaimana dia lengah, dia tidak melakukan sunnah tersebut. Tahu-tahu si mayit jarinya nunjuk ke arah janggutnya. Nunjuk ke arah janggutnya. Nih. Begitu. Nih baru sadar, oh ya, langsung dilakukan hal tersebut. Untung dia yang mandiin, kalau kita udah kabur semuanya. Kata al-auliya sampai matinya nggak mau ninggalin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalanin sunnahnya Rasulullah. Ada sunnah namanya sunnah siwak. Ada orang demi handphone siwak digeser, kantongnya udah kepenuhan, besok aja bawa siwaknya. Begitu. Handphonenya yang digeser, siwaknya masukin. Orang Syekhna Al-Habib Umar sampai siwak tuh ada 2 biji, 3 biji di kantongnya. Subhanallah. Di kantong baju, lain di kantong jubah. Begitu sekali rupanya mungkin dia pakai baju yang lain atau jubah yang lain, cari di jubah nggak ada, di baju nggak ada, kantong bawah kagak ada. Tahu-tahu dia buka gespernya keluar 1 siwak. Tetap, syaitan udah nyerah sama yang begitu. Syaitan udah nyerah sama yang begitu. La ilaha illallah. Alhasil ayo. Sunnahnya Rasulullah di rumah kita. Hadir pengajian, sampai sekarang anak gadis kita nggak pakai kerudung. Masih enak aja ketemu sama laki-laki yang bukan muhrimnya, buka-bukaan aurat. Mau sampai kapan? Hadir pengajian pakai peci putih. Benar peci putih, bukan celana kolor yang dipakai di kepala. Kalau benar peci putih, didik keluarga kita. Didik keluarga kita. Bina mereka, pergaulannya mereka, sholatnya mereka, puasanya mereka, introspeksi keadaan di rumah kita. Itu kalau mereka, para aulia wa salihin, itu pulang ke rumahnya, mereka cek apa yang ada di dalam rumahnya. Nah kita juga mesti ngecek apa yang ada di dalam rumah kita. Ajaran siapa yang berjalan, didikan siapa yang berjalan. Alhasil kita keluar dari majelis ini pulang bukan cuma besek yang kita bawa. Tapi kita pulang, ayo apa yang mau kita bawa dari ajarannya Rasulullah di rumah kita. Apa yang kita mau bawa dari ajarannya Rasulullah, dari akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah tuh
kumandangkan ratib, kumandangkan zikir, kumandangkan salawat, kumandangkan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matikan gosip, matikan ghibah, matikan namimah, singkirkan tuh dari rumah kita. Itu bawa racun, bawa musibah, bawa bala. Singkirkan itu semua. Di rumah itu bawakan salat jamaah, bawakan qiyamul lail. Jadikan itu program resmi. Ada orang program resminya makan, orang rumah makan mesti berjamaah. Ya, bagus, sunnah makan berjamaah, tapi salat sendiri-sendiri. Makan berjamaah, sholat sendiri-sendiri. Sampai sekarang di mal-mal kencing juga berjamaah. Tapi sholatnya berjamaah. Sholat berjamaah. Sama-sama. Bangunin istri kita. Itu rahimallahum ra'an gama minal lail fa'aygad zawjatahu falam tastaygid farasya fi wajhi halma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, bangun tahajud. Dia lihat istrinya tidur dibangunin, nggak bangun disipratin air, bangun sama-sama tahajud bareng-bareng. Laki macam begini dirahmati oleh Allah Ta'ala. Begitu juga wanita macam begini, dia bangun malam, dibangunin suaminya disuruh bangun, nggak bangun dicipratin air, tahajud sama-sama. Suami istri yang macam begini semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kan itu dikatakan tuh sifatnya Nabi Muhammad. Balfaqih bilang laisa hubbut tib wan nikahi illa li jam'il qalbi wal arwahi wa niswatun aunan 'alas salahi. Kaum wanita dijadikan adalah sebagai support untuk membantu dia di dalam menjadi orang soleh, di dalam menyebarkan kesalehan, di dalam mendidik keluarga, di dalam menyebarkan kebaikan. Bagaimana mau menyebar kebaikan? Giliran subuh suami molor, laki molor, istri masih molor tidur, anak tidur juga, sampai kucing di rumah masih tidur juga. Terbit matahari dalam keadaan begitu. Dari mana tuh yang namanya mawaddah sakinah? Fil akhirah Nabi bilang, orang tuh ketika dia tidur itu syaitan mengikat kepalanya itu dengan 3 simpul. Ketika dia terbangun berzikir kepada Allah, alhamdulillah alladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Kebuka 1 simpul. Kemudian dia pergi ambil wudu, terbuka 2 simpul. Kemudian dia sholat 2 rakaat, terbuka semua simpul syaitan. Itu syaitan hatta simpulnya nggak ada, talinya nggak ada, rantainya nggak ada, khalas nggak ada pengaruhnya. Hingga ketika pagi hari asbah thayyiban nafs. Itu moodnya bagus. Moodnya bagus. Ke kantor, Masya Allah, kok majikan kita moodnya bagus banget. Pegawai moodnya bagus banget. Akan tetapi, ketika seseorang dia bangun sebelum subuh, dia nggak zikir kepada Allah Ta'ala. Terus dibisikin sama syaitan, al-lail alaik tawil, malam masih panjang, tidur lagi. Nah itu tuh, yang tadi, tunda. Begitu. Ada orang yang kesel sampai dibuang handphonenya dia. Tunda. Sampai akhirnya baru bangun, ya udah bablas. Tahajudnya bablas, jangankan tahajud, subuhnya juga bablas. Fa asbah khabithan nafs. Ketika pagi hari moodnya jelek, tabiatnya buruk, bawaannya mau ngomel-ngomel, ngelihat apa aja mau dimakan, ngelihat apa aja mau ditabok, ngelihat apa aja mau diludahin. Pergi ke kantor, ketemu macet, maki-maki orang di jalanan. Wah semut, wah motor, wah ini semuanya kena maki, yang dia kagak kenal. Begitu. Udah gitu, yang apes yang jadi pegawainya dia, yang apes yang jadi bosnya dia, yang apes yang jadi rekan kerjanya dia, yang apes yang naik mobil sama dia jadi apes juga, yang apes istrinya dia, yang apes suaminya dia, yang apes anaknya dia, yang apes bapaknya dia, ibunya dia. Amit-amit punya anak kayak begitu. Waliyadzubillah min dzalik, khabithun nafs. Nah karenanya itu, ayo bawa perubahan dalam diri kita. Maulid itu membawa gaya hidupnya Rasulullah, tren-trennya Rasulullah, segala hal yang berkenaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik bimbingan kepada kita sekalian. Masya Allah. Pak Ahmad masih ngebangun? Lagi ngeluasin lagi, masih ngebangun lagi. Masya Allah. Ini peluang kita. Ini bangunan nggak pakai kita sumbang, bakalan kebangun. Mau pakai duit kita, nggak pakai duit kita, bakalan kebangun. Ajarannya Allah, pakai kita nggak pakai kita, bakalan berjalan. Dakwahnya Rasulullah dengan atau tanpa kita,
bakalan berjalan. Tetapi alangkah indahnya ketika Allah ngajakin kita, melibatkan kita, masukkan kita dalam kemuliaan tersebut. Itu katanya kalau mau tahu duit kita sumbernya dari pemasukan yang halal, dari yang baik atau yang buruk, maka lihat keluarnya kemana. Kalau keluarnya kepada hal yang baik, itu membuktikan ini duit memang bersumber dari harta yang baik. Kalau keluarnya dari harta, masuknya dari harta yang buruk, keluarnya ke hal-hal yang buruk, maka ya dipastikan keluarnya dalam hal-hal yang buruk. Sungguh beruntung tiap orang yang dulu andil di dalam usaha dan dakwah yang dilakukan oleh Habib Hasan bin Ahmad Baharun, wala Habib Segaf. Orang yang dulu bersama Mawalidak, turut andil, turut bantu, turut support. Ya Allah, itu orang tuh, kalau dia masih hidup sekarang, dia berbahagia banget. Udah berapa ribu santrinya, tempatnya seperti apa. Subhanallah, beruntung mereka. Dan itu orang di kuburan berbahagia banget. Di padang mahsyar berbahagia banget, di akhirat berbahagia banget. Kalau kita iri kepada seseorang, saya iri kepada orang macam begitu. Yang ngebela, yang habis hartanya buat dakwahnya Nabi Muhammad. Enggak mesti habis. Enggak mesti habis hartanya kita. Dan enggak bakalan habis. Harta kita disumbangkan buat kebaikan, enggak bakalan habis. Bal yazdad. Justru bertambah harta tersebut. La yang gusul mal min sadaqah, kata Rasulullah. Harta yang disedekahkan enggak bakalan berkurang, bertambah. Ya karena itu kebaikan ini tetap bakalan berjalan, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala sudi melibatkan kita dalam kebaikan ini. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mau nerima hartanya kita, sebab Allah Ta'ala tayyib, la yaqbal illa tayyiban. Enggak nerima kecuali yang baik. Jadi kalau Allah mau nerima harta kita, sebuah kemuliaan bagi kita sekalian. Sebuah kehormatan bagi kita sekalian. Kita dengan segala kekurangan kita, pendosa, orang yang susah, yang berpaling, yang jauh dari Allah, terus Allah ngajakin kita dan mau menerima hartanya kita. Allah, kehormatan buat kita sekalian. Itu duit nggak dipakai buat begini, habis buat yang lain. Akhirnya itu duit habisnya buat rumah sakit. Akhirnya itu duit habisnya buat buat bala, buat musibah, buat bencana, bahkan buat investasi bodong, ditipu orang. Waliyadzubillah min dzalik. Ayo, pakai harta kita, tenaga kita, pikiran kita buat beginian. Nabi bilang kun, jadilah kamu. Jadi apa? Aliman, au muta'allim, au mustami', au muhib. Jadilah kita nih 4 orang ini. Orang alim, atau muta'allim santri, atau mustami' pendengar ilmu, atau muhib pecinta ilmu, support sama ilmu, support sama kegiatan ilmu, cinta kepada itu semua. Wala takun khamisan. Jangan kamu jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Bukan alim, bukan muta'allim, bukan mustami', bukan muhib. Orang sial, orang rugi, orang yang binasa. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian dan semua yang turut andil di dalam pembangunan pesantren Al-Hawth Al-Jindaniyah, dalam pembangunan perluasan tanah ini diberikan keberkahan dalam harta mereka, dalam diri mereka, dalam keluarga mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأخينا الحبيب Ahmad diberikan kesehatan, afiat, wa walidatuna, dan ibunda kami diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, dan semua yang hadir dalam acara ini Allah Ta'ala berikan taufik. Ya man wafaq ahlil khair lil khair wa anhum alaihi wafiqna lil khair wa a'inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin.